Halo guys, ini tuh perjalanan saya menuju Syekhona Khalil Bangkalan. Di tengah perjalanan kita menemukan sebuah pemandangan yang sangat bagus, yaitu Jembatan Suramadu. Ketika kita sudah mau sampai ke Syekhona Khalil Bangkalan, ternyata kita mampir ke sini guys. Sini itu adalah sumur atau kolahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Inilah suasana di kolah atau kolam. Airnya di sini tuh sangat bersih, bening, bisa bisa diminum, bisa buat mandi, dan bisa untuk segala hal. Nah, konon katanya di sini itu ketika mau mandi, ketika mau minum, airnya itu harus mengirimkan Fatihah kepada Syekh yang ada di sini. Nah, di sini tuh tempat botol, di sana itu dijual botolnya 2000 seikhlasnya, tapi minimal itu 2000. Nanti bisa dibawa pulang. Nah, airnya ini tidak bisa dimandikan ke dalam, tapi harus menggunakan gayung yang sudah disediakan di sini. Nah, di sini saya akan bacakan anjuran kepada pengunjung kolah. Yang pertama itu sebelum mandi dan minum air kolah diwajibkan baca basmalah, surat Al-Fatihah pada puju asror 1 kali. Kemudian pada Syekhona Khalil Bangkalan 1 kali, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 21 kali. Nah, dan mohon pada Allah yang Maha Penyembuh, di mana di sini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam jiwa ragaku. Berilah kesehatan serta keselamatan melalui mandi dan minum air kolah ciptaanmu ini. Semoga pengunjung dapat barokah serta hidayah dari Allah dan terhindar dari syirik. Amin ya robbal alamin. Nah, itu doanya. Kemudian di sini tuh ada peraturannya, jagalah kebersihan, jangan mencebur dan jangan membuang benda apapun ke dalam kolah di sini. Nah, saya akan membacakan susunan atau sejarah Kiai Aror Pucuk Lagundi Ujung Piring Bangkalan, di mana Kiai Asror Lagundi disebut juga Pucuk Lagundi. Disebut Pucuk Lagundi karena beliau merupakan pewaris Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menurut silsilahnya Kiai Asror merupakan keturunan ke-26, sedangkan nama Lagundi merupakan suatu dusun. Beliau Kiai Asror lahir di Jawa Barat, Banten, dan besar di dusun Lagundi sampai wafatnya. Dan makam beliau sekarang ada di Komplek Murtajesah dan berjejer dengan makam Kiai Abdul Latif. Dan Kiai Abdul Latif tersebut adalah ayah dari Syekhona Khalil Bangkalan yang peristirahatan terakhir juga di Komplek Pemakaman Astah Martajasa Bangkalan. Nah, Pucuk Lagundi menjadi dikenal luas karena para santrinya banyak tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Semarang, dan Jawa Timur seperti Sidogiri, Jombang, Situbondo, Asem Bagus, Banyuwangi, Bangil, dan lain-lain. Kiai Asror semakin dikenal belakangan ini karena pengaruh wali Allah Syekhona Khalil yang para santri-santrinya tersebar di Swetero, Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Arab, Saudi, dan lain-lain. Kemudian sumber data yang valid dan akurat sampai sekarang beliau ditemukan, sedangkan informasi dari wisatawan ziarah yang datang dari Jawa Barat bahwa Pucuk Lagundi katanya juga ada di daerah Banten, Jawa Barat, sehingga pemerhati objek wisata ziarah mengambil kesimpulan sementara bahwa Kiai Asror itu wali Allah yang kadangkala jasadnya bisa muncul di mana-mana, sebagaimana wali Allah Syekh Khalil yang sering dilihat orang sedang sholat Jumat di Mekah. Sedangkan pada hari itu
Kiai Syekhona Khalil sedang sholat Jumat di Bangkalan. Namun juga sebutan Lagundi itu merupakan nama setiap strategi di misi berpijaknya Kiai Asror menyebarkan Islam. Konon nama Lagundi singkatan dari lalang jagung padi yang merupakan dasar moto perjuangan di bidang ekonomi. Lalang dibabat lalu dinamakan jagung dan padi. Hanya Allah yang maha tahu cerita itu.